Belakangan, kedekatan Rhoma Irama dengan Angel Elga, wanita yang menjadi lawan mainnya dalam sinetron Ibnu Sabil, memang menjadi sorotan publik. Karena sejak diketahui berada di apartemen Angel Elga Minggu dini hari 2 pekan lalu, banyak yang menduga kalau ada hubungan istimewa yang terjalin antara Rhoma dan Angel. Maklum, selama ini Rhoma memang dikenal suka menggait wanita-wanita yang menjadi lawan main atau teman duetnya. Sehingga wajar jika banyak orang yang beranggapan kalau ada hubungan. Dalam konser yang diisi oleh penampilan spektakuler Chrisye, Nugi, Glenn Fredly, penyanyi dangdut Alam, grup band Gigi dan Wong Pitu, guru ternyata tidak didampingi sang istri Sabina yang belum lama ini mengalami keguguran. Sebenarnya apa yang menyebabkan Sabina tidak bisa mendampingi guru di konser itu? Sedang tidak ada di sini, lagi pulang kampung. Lantas bagaimana perasaan guru jika Sabina tidak mendampinginya saat konser? Biasa aja, saya kan udah beratus-ratus kali ya bikin pertunjukan dari sebelum menikah atau apa. Kadang-kadang waktu dulu memang kalau saya bikin pergelaran yang kolosal gitu, saya ingin misalnya ibu bisa hadir, tapi mungkin ibu nggak bisa hadir karena kesehatannya ya nggak apa-apa. Demikian juga sekarang, misalnya istri saya nggak bisa hadir, nggak apa-apa, biasa aja. Dan apa komentar penyanyi Shanti dan Peggy Melati Sukma tentang pertunjukan karya Guruh malam itu? Kalau saya sih laki-laki super maksudnya adalah penyanyi-penyanyi performer papan atas Indonesia yang dikemas dalam kemasan yang kelas tinggi juga gitu loh, high class juga gitu. Dan saya lihat sih emang udah oke banget gitu ya Mas ya. Dan saya tuh sangat menghargai karya anak negeri. Jadi mau gimana pun hasilnya tetap saya bilang bagus. Kerasa tadi yang perform di situ benar-benar maksimal semua ya. Jadi benar-benar super kalau aku bilang, yang dari mulai Glenn yang paling top, tapi juaranya waktu Alam nyanyi disco. Oh iya, iya gimana komentar Anda? Itu nggak ada duanya. Ya maksudnya kejutan aja. Maksudnya kalau Gigi ya nyanyi lagu-lagu Gigi, ya kan? Kalau siapa lagi? Wong Pitu ya ngebanyol, ala Wong Pitu. Tapi Alam seumur hidup gua belum pernah denger dia nyanyi lagu disco, klasik disco. Gila loh teman, itu kejutan banget. Sebetulnya super itu kan bukan super dalam arti kata yang sebenarnya, itu kan singkatan ya. Gue juga agak lupa sih singkatannya apa, tapi kalau nggak salah pokoknya ada uniknya, ada ya SUPER itulah. Kalau menurut gue sih ini kombinasi dari berbagai gaya lelaki yang ditampilkan dalam satu stage, dan untuk gue sih keunikannya itu ada ya. Maksudnya masing-masing punya gaya yang berbeda dan masing-masing memberi kepuasan tersendiri kepada kita penontonnya gitu. Gue sih merasa dihibur secara penuh gitu, karena gue bisa lihat Alam, gue bisa lihat Mas Chrisye dari generasi yang berbeda, gue bisa lihat Wong Pitu yang nyanyi sambil ngelucu gitu, gue bisa lihat pokoknya berbagai macam gaya penyanyi laki-laki ditampilkan dalam satu panggung. Jadi gue sih merasa terhibur dengan puas. Satu di antara beberapa nama wanita yang dekat dengan Rhoma Irama, Angel Elga lah yang paling sensasional. Maklum, wanita ini memang sempat membuat heboh ketika 2 pekan yang lalu Rhoma Irama kepergok berada di dalam apartemennya. Tentang hubungan Rhoma dengan Angel muncul berbagai versi. Ada yang mengatakan kalau Angel adalah istri terbaru Rhoma Irama. Tapi ada pula isu yang terdengar kalau Angel adalah pacar salah seorang putra Rhoma. Bagaimana sebenarnya kedekatan Raja Dangdut itu dengan Angel Elga? Kita simak saja beritanya berikut ini. Belakangan, kedekatan Rhoma Irama dengan Angel Elga, wanita yang menjadi lawan mainnya dalam sinetron Ibnu Sabil, memang menjadi sorotan publik. Karena sejak diketahui berada di apartemen Angel Elga Minggu dini hari 2 pekan lalu, banyak yang menduga kalau ada hubungan istimewa yang terjalin antara Rhoma dan Angel. Maklum, selama ini Rhoma memang dikenal suka menggait wanita-wanita yang menjadi lawan main atau teman duetnya. Sehingga wajar jika banyak orang yang beranggapan kalau ada hubungan asmara antara Raja Dangdut dan artis pendatang baru itu. Malah sempat terdengar kabar kalau sebenarnya Rhoma telah menikahi Angel secara siri pada tanggal 6 Maret lalu. Ada pula berita lain yang terdengar kalau sebenarnya Angel adalah pacar dari salah satu putra Rhoma Irama. Tapi kepada media yang mengkonfirmasikan hal itu, baik Rhoma maupun Angel membantahnya. Menghargai Pak Haji yang orangnya bagaimana, yang selama ini mengkasih saya masukan gitu ya. Seperti apa masukannya? Masukan tentang agama. Terus mengajarkan saya bagaimana cara berpikir gitu.
jangan dikembang-kembangan lagi, udahlah gitu loh. Yang udah gitu. Yang penting saya memang sama Pak Haji tidak ada apa-apa gitu loh. Yang pasti yang ingin saya klarifikasi di sini bahwa ada isu-isu saya sama Angel tuh pacaran lah, saya sama Angel tuh menikah lah di bawah tangan, itu tidak ada, tidak benar sama sekali. Saya sama Angel tidak ada hubungan apapun, entah itu pacaran apalagi nikah, tidak ada, tidak betul itu fitnah itu. Disebut-sebut dai sejuta umat Kiai Haji Zainuddin MZ adalah orang yang menikahkan mereka. Nggak mungkin lah itu, nggak ada itu, nggak benar itu, nggak ada. Dapat masukan dari teman-teman tentang perkembangan yang terjadi yang menyangkut Bung Haji Roma, tapi saya tidak mau berkomentar tentang itu karena saya belum tahu duduk persoalannya. Nanti saya keliru dalam memberikan penilaian. Sebelum mendapat penjelasan dari Roma, saya kan belum bisa melakukan klarifikasi. Kami berteman, tetapi sepanjang menyangkut kehidupan pribadi ya kami masing-masing. Jika memang tidak ada hubungan apa-apa di antara mereka, sekedar ingin tahu apa saja yang mereka lakukan pada dini hari di apartemen Angel ketika itu. Sekarang Anda pikir kalau Anda di rumah digedor-gedor orang, Anda mau ngapain di dalam coba? Hah? Apa mau pacaran di dalam? Hah? Anda digedor-gedor orang dari luar. Ancam kamera, apa Anda mau pacaran di dalam rumah? Memang kah? Perkenalan Angel dan Rhoma Irama terjadi sekitar 7 bulan yang lalu. Tepatnya ketika Angel dipilih oleh PT Diwangkara Film untuk bermain bersama Rhoma Irama dalam sinetron Ibnu Sabil. Menurut Angel, semula ia menolak saat pertama kali ditawari main sinetron karena merasa tidak bisa. Tapi Kartoyo, sang penulis skenario, terus meminta Angel untuk menerima tawaran itu. Alasannya profil Angel sangat tepat untuk peran yang ditawarkan. Namun ada pula versi lain yang menyebutkan kalau keterlibatan Angel dalam sinetron itu atas keinginan Rhoma Irama. Sejak itulah Angel mulai dekat dengan Rhoma Irama. Kedekatan itu kian bertambah ketika peran Angel dalam sinetron itu menuntutnya untuk mempelajari tentang agama Islam. Dan ia menganggap Rhoma Irama adalah orang yang tepat untuk hal itu. Itu kan ada adegan memang masuk Islam ya, masuk Islam. Di situ di skenario itu dituliskan ada tentang agama apa gitu, saya nggak ngerti gitu ya. Masuk Islam tuh maksudnya Pak Haji bilang gini, oh selain Muslim ya itu kayak tidak menemukan apa ya kalau nggak salah itu ya, dia pokoknya menemukan suatu sorga atau apa gitu loh. Kalau selain itu tidak ada yang namanya sorga itu selain menemukan di Islam. Mungkin loh kira-kira. Menurut Rhoma Irama sendiri, terlepas dari perannya di sinetron, Angel merupakan anak muda yang sangat tertarik untuk memperdalam agama. Angel terus dimanapun kesempatan dia selalu bertanya soal agama, bukan cuma di situ. Kalau setiap ketemu saya itu selalu masalah, dia sangat intens tentang agama gitu. Kayaknya haus tentang agama. Ya saya pengen tahu karena terus terang di keluarga saya itu yang namanya mengetahui agama Islam itu bukan kurang sama sekali, tidak ada gitu, karena kita ada sebagian yang Muslim, ada sebagian yang tidak Muslim. Saya haus sekali untuk lebih dekat sama yang di atas tuh, memang ada dorongan itu seperti itu ya. Pastilah, karena kita semakin berlogik berpikir agama itu, semakin kita berlogik pula untuk mendekatkan diri kepada yang di atas. Ada satu hal soal agama yang selalu diingat Angel dari Rhoma. Dulu saya bingung, bingungnya neraka itu ada nggak sih, surga itu ada nggak sih gitu. Tapi setelah Pak Haji bercerita, oh ada, kamu harus menyadari itu, kamu tuh harus yakin banget gitu kan, bukan menyadari, kamu yakin banget itu ada surga dan neraka. Sekarang dia ngomong gitu, siapa yang menciptakan kamu, siapa yang menciptakan pohon, berarti kalau ada seorang yang menciptakan berarti kan ada surganya neraka, seperti itu. Saya baru oh iya gitu kan, nggak mungkin ibu kita bisa bikin kita seperti ini, dia ngomong gitu. Ibu kita itu hanya dititipkan saya ke badannya dia, dilahirkan dari rahimnya dia, tapi bukan dia yang bikin hidung saya, mata saya seperti apa, itu kan berarti ada yang menciptakan. Nah itulah berarti adanya surga, adanya neraka. Terkait dengan pengakuan Angel yang ingin memperdalam soal agama, tiba-tiba di majalah Garda muncul sosok pria bernama Robi, mantan pacar Angel yang menceritakan masa lalu Angel yang kurang menyenangkan. Menurut Robi, Angel adalah wanita yang senang mabuk-mabukan dan seorang petualang cinta yang kerap bergonta-ganti pria. Robi merasa kurang yakin kalau Angel serius belajar agama kepada Rhoma Irama. Apa komentar Angel tentang hal itu? Saya nggak kasih komentar dulu, saya pengen lihat dulu seperti apa. Yang jelas ada tidak kebenaran di situ ditulis ya. Saya dekat sama dia gitu ya, saya tahu gitu ya. Tapi saya tidak menganggap dia pacar saya gitu loh. Mungkin itu salah satu dia sakit hati, dia bilang saya
petualang cinta gitu kan ya. Kayak gitu. Saya udah lama nggak hubungan sama dia. Terakhir Anda berdua? Terakhir dia cuma SMS saya kalau dia bilang mamanya sedang sakit, tapi saya nggak tanggepin karena dia tuh seorang pembohong gitu loh. Dia suka SMS saya, bahkan ada saksi-saksi yang tahu kalau dia itu suka bicara sama saya gitu ya. Lantas bagaimana dengan pernyataan Robby kepada majalah Garda kalau ia pernah dikeroyok dan dipukuli oleh kru Rhoma Irama di lokasi syuting saat mendatangi Angel? Enggak lah, ngaco, nggak ada seperti itu. Tidak ada yang ngeroyok dia. Pemirsa, untuk mendapatkan keseimbangan dari semua pernyataan Angel tadi, Cek dan Dicek juga mencoba menghubungi Robby. Tapi Robby sulit dihubungi.